Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia di awal tahun 2021, ya, tepatnya kita sudah sampai pada semester 2. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan, ya, dan kesuksesan di tahun baru ini dengan semangat yang baru, kedisiplinan yang baru, sehingga membuahkan kesuksesan, ya. Amin, amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan yang diantaranya adalah kesehatan, ya, yang tentu saja sangat penting di masa-masa pandemi seperti ini. Untuk mensyukuri nikmatnya, ya, pada pagi hari ini marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita pusatkan hati dan pikiran kita mencari ridho Allah, ya, dengan berdoa bersama-sama. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anakku yang muslim, ya, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, sudah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti, ya, dan hari-hari esok, ya, semua mendapatkan balasan kesehatan, ya, kemudahan, ya, termasuk juga untuk orang tua kita, Bapak Ibu kalian, ya, Bapak Ibu guru, ya, semua diberikan kemudahan dan kesehatan, termasuk juga kalian. Baik anak-anak yang Ibu sayangi, materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini adalah tentang teks persuasi. Kalau di dalam bukumu itu ada di dalam bab persuasif, ada di halaman 175. Anak-anak, sebenarnya untuk teks persuasi ini sudah pernah kita pelajari pada semester 1, yaitu pada teks iklan, ya, karena iklan itu termasuk dalam jenis persuasi. Untuk pada pagi hari ini kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Dalam hal ini lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah pembelajaran daring ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan pengertian teks persuasi, ya, kemudian dapat menentukan fungsi fakta dalam teks persuasi, dan juga dapat menentukan contoh-contoh teks persuasi. Anak-anak, sebenarnya untuk teks persuasi itu hampir mirip sekali, ya, dengan teks iklan, karena memang teks iklan itu ada di dalam teks persuasi. Yang intinya, ya, bahwa di dalam teks persuasi itu ada semacam ajakan, ya, ada himbauan, ada rayuan, dan semacamnya. Jadi kalau ditanya apa pengertian dari teks persuasi itu adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Jadi fakta ini sangat penting, ya, bukti itu sangat penting karena
Kalau kita mau mengajak, kalau kita mau membujuk, kalau kita mau menghimbau, pasti kita harus menyertakan juga alasan dengan fakta dan bukti yang kuat, yang logis, sehingga orang itu percaya dengan apa yang akan kita katakan. Berikutnya adalah tujuan persuasi. Tujuan dari teks persuasi, ya, karena tadi sudah Ibu sampaikan ya bahwa persuasi itu adalah teks yang isinya ajakan, bujukan, ya, maka tujuannya juga tidak jauh-jauh dari situ, ya. Tujuannya agar pembaca itu yakin bahwa ide, gagasan atau pendapat yang kita berikan, ya, atau yang disampaikan oleh penulis itu, ya, benar dan terbukti, sehingga kita akan melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Jadi intinya, ya, tujuan dari teks persuasi itu tentu saja agar pembaca itu, ya, mengikuti karena yakin dengan apa yang sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah ciri-ciri paragraf persuasi. Anak-anak, setiap yang namanya teks, ya, itu pasti mempunyai ciri masing-masing. Untuk teks yang atau paragraf yang persuasi itu ciri-cirinya, yang pertama, paragraf ini disertai dengan alasan yang kuat, fakta dan bukti untuk memperkuat bujukannya. Jadi pasti ada alasan di dalam teks itu. Mungkin ada kata-kata karena, ya, sebab dan semacamnya. Ada alasan. Kemudian ditambahkan dengan bukti. Buktinya apa, ya. Kemudian faktanya apa. Nah, ini yang paling dipentingkan. Kemudian yang kedua, karena berisi ajakan, ya, tentu saja kalimat-kalimatnya juga kalimat yang mengarah pada ajakan, ya, ajakan untuk melakukan apa yang kita tuliskan dalam paragraf itu. Kemudian yang ketiga, ciri ketiga, ada beberapa kata kunci, ya, dalam paragraf persuasi. Di antaranya itu mungkin ada kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, jangan, dan semacamnya. Kemudian yang terakhir, yang ciri yang keempat adalah paragraf persuasi itu umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Maksudnya di dalam paragraf yang persuasi itu dijauhkan sejauh mungkin kata-kata yang dapat menimbulkan konflik, karena intinya semua diharapkan ikut ajakannya, maka tidak atau akan dihindari kata-kata yang akan menimbulkan konflik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, ya. Intinya bahwa di dalam teks persuasi itu di dalamnya ada rayuan, ada bujukan, ya, ada himbauan, ya, yang meminta, ya, yang dilandasi juga atau ditambahkan juga dengan adanya bukti-bukti, ya, fakta-fakta yang meyakinkan, ya, yang meyakinkan pembaca supaya ikut melakukan apa yang diminta oleh penulisnya, ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca teks yang ada di dalam buku paket untuk menambah literasi kalian. Ada di dalam halaman 175 sampai 178. Di situ sudah lengkap, ya, apa-apa yang menjadi pengertian, apa ciri-ciri, ya, itu di dalam buku paket kalian. Nanti setelah kalian membaca, tolong kerjakan dengan baik, jangan sampai
menunda-nunda, karena kalau kalian menunda sekali ya itu akan berimbas pada kemalasan yang bertumpuk-tumpuk. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap sehat ya, semangat di tahun baru ya. Kita hijrah bersama-sama ya. Kita perkuat semangat kita sehingga membuahkan kesuksesan nantinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.